Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun teman-teman berada, semoga semuanya senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan saya, Lilis Nurteti. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang kurikulum. Di antaranya ada kurikulum ideal, kurikulum aktual, dan kurikulum tersembunyi. Pada video sebelumnya saya sudah menyampaikan tentang hakikat kurikulum, yang mana kurikulum merupakan suatu perencanaan untuk mendapatkan keluaran atau outcomes yang tentunya diharapkan dari suatu pembelajaran. Nah, perencanaan tersebut disusun secara terstruktur untuk suatu bidang studi tertentu, sehingga dapat memberikan pedoman, begitu juga instruksi untuk mengembangkan strategi pembelajaran. Nah, kurikulum juga diartikan sebagai suatu gagasan pendidikan yang diekspresikan dalam praktek, yang mana dalam bahasa Latin kurikulum diartikan sebagai track atau jalur pacu. Nah, saat ini definisi kurikulum semakin berkembang, sehingga yang dimaksud dengan kurikulum itu tidak hanya berupa gagasan pendidikan, tetapi juga seluruh program pembelajaran yang tentunya terencana dalam suatu institusi pendidikan. Nah, ditinjau dari konsep dan pelaksanaannya, maka dikenal 3 macam kurikulum, yaitu ada yang disebut dengan kurikulum ideal, kurikulum aktual, dan kurikulum tersembunyi. Kurikulum sebagai suatu rencana atau program tertulis merupakan pedoman bagi guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Oleh karena itu, setiap guru seharusnya dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan tuntutan kurikulum. Nah, inilah yang disebut dengan kurikulum ideal, yaitu kurikulum yang diharapkan dapat dilaksanakan dan tentunya berfungsi sebagai acuan atau pedoman guru dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, kurikulum ideal merupakan pedoman bagi guru, maka kurikulum ini juga dikatakan sebagai kurikulum formal atau kurikulum tertulis. Nah, contoh dari kurikulum ini adalah kurikulum sebagai suatu dokumen seperti dulu yang kita kenal ada kurikulum misalnya 1975, kurikulum 2004, ya, kurikulum KBK, KTSP, dan sampai sekarang kurikulum 2013. Nah, sebagai sebuah pedoman, kurikulum ideal tentunya memegang peran yang sangat penting dalam merancang pembelajaran yang tentunya dapat dilakukan oleh guru dan siswa. Sebab melalui pedoman tersebut, guru minimal paling tidak menentukan hal-hal diantaranya pertama mampu bagaimana merumuskan tujuan. Begitu juga kompetensi yang tentunya harus dimiliki siswa. Nah, dapat kita bayangkan tanpa tujuan yang jelas sebagai rambu-rambu, maka guru akan kesulitan dalam menentukan, begitu juga merencanakan program pembelajaran. Yang kedua adalah bagaimana mampu untuk menentukan isi atau materi pelajaran yang harus dikuasai untuk mencapai tujuan atau penguasaan suatu kompetensi. Kemudian yang ketiga, mampu menyusun strategi pembelajaran untuk guru begitu juga siswa sebagai upaya dalam bagaimana pencapaian tujuan yang diharapkan. Kemudian yang keempat tentunya bagaimana mampu menentukan keberhasilan pencapaian tujuan atau kompetensi. Nah, memperhatikan begitu pentingnya keberadaan kurikulum ideal, maka setiap guru dituntut untuk mampu memahami dengan benar apa itu kurikulum ideal, bukan hanya tentang tujuan yang tentunya harus dicapai, akan tetapi berbagai hal yang tentunya berhubungan dengan bagaimana upaya untuk mencapai
tujuan itu sendiri. Nah, selanjutnya, apakah setiap kurikulum yang ideal ini dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh guru? Tentu saja tidak. Setiap sekolah tidak mungkin dapat melaksanakan kurikulum ideal ini dengan sempurna, tentunya karena berbagai alasan. Pertama, bisa jadi bisa tidaknya suatu kurikulum ideal ditetapkan atau diterapkan oleh guru dapat ditentukan oleh berbagai kelengkapan sarana, begitu juga prasarana yang tersedia di sekolah. Misalnya kurikulum ditetapkan agar anak memiliki kompetensi mengamati benda-benda kecil misalnya, yang sifatnya mikroorganisme. Maka setiap anak harus mampu menggunakan mikroskop. Kalau kurikulum itu diterima di sekolah yang telah memiliki peralatan ya semacam itu, maka tentu saja guru dapat melaksanakannya sesuai dengan tuntutan kurikulum. Tetapi seandainya kurikulum itu harus dijadikan sebagai pedoman bagi sekolah-sekolah yang tidak memiliki peralatan seperti itu, tentu kurikulum ideal semacam ini ya saya kira tidak mungkin dapat dilakukan. Ya. Nah, yang kedua, tentunya ini yang bisa menentukan kurikulum tersebut dapat dilaksanakan oleh sekolah atau tidak. Yang kedua, karena kemampuan guru itu sendiri. Misalnya, kurikulum ideal menuntut agar anak dapat menggunakan komputer misalnya untuk belajar. Dan sekolah memiliki peralatan komputer dengan lengkap misalnya ya. Nah, tentu saja peralatan yang lengkap tidak mungkin dapat dimanfaatkan sesuai dengan tuntutan kurikulum ketika guru tidak mampu untuk menguasai dengan optimal menggunakan komputer tadi. Jadi dengan demikian sarana yang lengkap belum tentu menjamin kurikulum ideal dapat dilaksanakan ketika tidak didukung oleh kemampuan guru gitu ya. Jadi bagaimanapun misalnya kalau suatu sekolah ada sih perlengkapan yang diperlukan, tapi ketika memang gurunya tidak mampu untuk menggunakan perlengkapan tersebut ya saya kira itu juga tidak akan berarti gitu ya. Kemudian yang ketiga, bisa tidaknya kurikulum ideal dilaksanakan oleh setiap guru juga tergantung pada kebijakan setiap sekolah yang bersangkutan. Misalnya, di sekolah tersebut tersedia sarana belajar dengan lengkap sesuai dengan tuntutan kurikulum. Demikian juga kemampuan guru, tetapi dengan alasan bahwa sarana atau alat tersebut merupakan alat yang mahal dan langka misalnya. Nah, maka kepala sekolah di sini misalnya mengambil kebijakan alat tersebut tidak boleh digunakan. Nah, maka tidak mungkin kurikulum dapat dilaksanakan dengan optimal. Nah, dengan demikian maka kebijakan sekolah juga dapat menentukan bisa atau tidaknya kurikulum ideal dilaksanakan oleh seorang guru gitu ya. Nah, melihat ketiga faktor yang sudah saya sebutkan tadi, faktor yang dapat atau tidaknya kurikulum ideal itu dilaksanakan oleh staf guru dengan berbagai keterbatasan yang ada, maka guru di sini hanya mungkin dapat menerapkan kurikulum sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, inilah kemudian yang dinamakan dengan kurikulum nyata ya. Yaitu kurikulum yang secara real dapat dilaksanakan oleh guru sesuai dengan keadaan, begitu juga situasi dan kondisi yang ada. Nah, bagaimana siklus dalam perencanaan kurikulum itu sendiri? Pertama tentunya kalau kita akan merencanakan suatu kurikulum, melakukan pengamatan. Nah, itu ya. Untuk mempelajari bagaimana setiap anak di kelas tersebut ya. Bagaimana latar belakang anak, kemudian karakteristik anaknya seperti apa, sehingga materi yang diberikan pun ya harus sesuai dengan perkembangan anak tersebut.
Kemudian juga yang kedua, menilai hubungan masing-masing anak sebelum merumuskan tujuan. Nah, kira-kira bagaimana hubungan antara anak yang satu dengan anak yang lain sehingga nanti kita merumuskan tujuan yang tentunya diharapkan. Kemudian yang selanjutnya, mempelajari minat, pengalaman, dan pertanyaan anak. Nah, ini juga penting ya, bagaimana kira-kira nih anak pada kelas ini minatnya apa? Ya, tentunya setiap anak punya minat yang berbeda-beda, begitu juga pengalaman yang berbeda-beda. Sehingga nanti akan juga mungkin menimbulkan pertanyaan anak yang tentunya berbeda-beda pula. Kemudian yang selanjutnya, menentukan strategi, atau bahkan di sini ada metode, teknik, taktik, begitu juga bahan. Kemudian pengalaman belajar yang akan diberikan kepada anak, yang akan dilalui oleh anak, sehingga bagaimana anak bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian yang selanjutnya, melaksanakan perencanaan dengan baik dan tentunya menambah pemikiran yang baru gitu ya. Nah, di sini kurikulum juga tadi yang sudah saya sampaikan, bagaimana bahwa kurikulum ini ya, ada kurikulum yang tentunya direncanakan dengan baik, sudah disusun dengan baik, direncanakan secara teratur. Tapi juga ada kurikulum yang nanti tidak direncanakan secara teratur, yang disebut dengan hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi gitu ya. Nah, bagaimana di sini kurikulum ideal merupakan pedoman bagi setiap guru, khususnya tentang tujuan, begitu juga kompetensi yang tentunya harus dicapai oleh anak. Sedangkan kurikulum aktual sendiri merupakan kurikulum nyata yang dapat dilaksanakan oleh guru sesuai dengan kondisi yang ada gitu ya. Nah, itu tadi, oh ini keinginannya seperti ini, tapi berbagai hal, berbagai kendala itu ditemui bagaimana gitu ya. Nah, itu sebaliknya ya. Oke. Ya. Jadi kurikulum aktual ada kurikulum nyata yang dapat dilaksanakan oleh guru sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, dengan demikian dapat dipastikan bahwa semakin jauh jarak antara kurikulum ideal dengan kurikulum aktual, artinya apa yang dikerjakan guru itu tidak sesuai atau bahkan jauh dari rambu-rambu kurikulum ideal. Nah, maka semakin rendahlah kualitas suatu sekolah. Tetapi sebaliknya, semakin dekat jarak antara kurikulum ideal dengan kurikulum aktual, nah itu ya, artinya apa yang dilakukan oleh guru, begitu juga siswa sesuai dengan rambu-rambu, bahkan melebihi kurikulum ideal sebagai pedoman, maka akan semakin bagus pula kualitas suatu sekolah atau kualitas suatu proses belajar mengajar. Nah, kalau digambarkan ya seperti ini ya, bagaimana keterkaitan antara kurikulum aktual dengan kurikulum ideal ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi. Kurikulum pada hakikatnya tadi berisi tentang ide, begitu juga gagasan. Nah, ide atau gagasan itu selanjutnya dituangkan dalam bentuk dokumen atau tulisan, di mana dibuat secara sistematis, begitu juga logis, yang memperhatikan unsur skop atau cakupan, sequences ya. Nah, selanjutnya dokumen tertulis itulah yang dinamakan dengan kurikulum terencana atau kurikulum ideal. Nah, di sini tadi berfungsi untuk apa? Sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan proses belajar mengajar, ya. Nah, apakah dalam proses belajar mengajar atau pendidikan itu hanya tergantung atau bahkan dipengaruhi oleh pedoman tertulis tadi saja? Tentu tidak. Sebab dalam proses pengembangan kurikulum,
dapat dipengaruhi juga oleh berbagai faktor, itu baik yang dapat menghambat atau bahkan mendukung proses pencapaian gagasan atau bahkan ide itu tadi. Nah, segala sesuatu yang tidak direncanakan atau tidak diprogramkan yang dapat mempengaruhi perubahan perilaku siswa atau bahkan tujuan, ya, itu yang dinamakan dengan hidden curriculum, ya, atau kurikulum tersembunyi. Menurut Gladholm, ada dua aspek yang dapat mempengaruhi perilaku sebagai hidden curriculum itu sendiri. Pertama, ada yang disebut dengan aspek relatif tetap. Kemudian yang kedua, aspek yang dapat berubah. Apa yang dimaksud dengan aspek relatif tetap? Nah, itu merupakan ideologi, keyakinan, nilai budaya masyarakat yang mana tentunya berpengaruh atau mempengaruhi sekolah, termasuk di dalamnya menentukan budaya apa yang patut dan tidak patut diwariskan kepada para generasi bangsa. Nah, aspek yang dapat berubah itu biasanya meliputi variabel organisasi sistem sekolah, begitu juga kebudayaan. Variabel organisasi ini di sini diantaranya bagaimana misalnya guru dalam mengelola kelas, bagaimana pelajaran diberikan, bagaimana tentang misalnya kenaikan kelas itu dilakukan, ya. Sedangkan sistem sosial itu biasanya meliputi bagaimana pola hubungan sosial antara guru yang satu dengan guru yang lain, misalnya guru dengan peserta didik, guru dengan staf sekolah yang lainnya, gitu ya. Nah, itu. Jadi ada kurikulum yang mempengaruhi, ya. Ada yang sifatnya aspek relatif tetap, kemudian ada juga yang sifatnya berubah, ya. Nah, itu. Kemudian, menurut Belak dan Kibad, hidden curriculum paling tidak bisa dilihat dari 3 dimensi atau memiliki 3 dimensi. Pertama, yang namanya hidden curriculum dapat menunjukkan suatu hubungan sekolah, di mana di sini meliputi interaksi antara guru, peserta didik, struktur sekolah, begitu juga keseluruhan pola organisasional peserta didik dengan mikrokosmos sistem nilai sosial. Kemudian yang kedua, hidden curriculum dapat menjelaskan sejumlah proses pelaksanaan di dalam atau bahkan di luar sekolah. Kemudian hidden curriculum juga mencakup berbagai tingkat kesenjangan atau intensionalitas, seperti hanya misalnya dihayati oleh para peneliti, tingkat yang hubungan dengan hasil yang bersifat insidental, dan lain sebagainya. Nah, dalam pelaksanaan atau dalam dimensi pelaksanaan implementasi kurikulum yang tentunya di kelas atau pengembangan kurikulum pada skala mikro, nah, kurikulum tersembunyi ini memiliki paling tidak 2 makna. Pertama, bahwa hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi dapat dipandang sebagai tujuan yang tidak tertulis atau bahkan tersembunyi. Akan tetapi pencapaiannya perlu dipertimbangkan oleh setiap guru agar kualitas pembelajaran lebih bermakna. Sebagai contoh misalnya, ketika guru hendak mengajar tujuan tertentu melalui metode diskusi, sebenarnya ada tujuan lain, ya. Jadi misalnya gini, seorang guru akan mengajar misalnya melalui metode diskusi. Nah, itu kan melalui diskusi ada tujuan tuh yang tentunya ditetapkan. Tapi sebenarnya ada tujuan lain lagi yang tentunya
harus dicapai selain tujuan yang berhubungan dengan penguasaan materi pembelajaran, ya. Jadi sudah ditetapkan nih ketika diskusi anak mampu menguasai materi pelajaran yang tentunya harus dikuasai saat itu misalnya. Tetapi selain itu juga bagaimana siswa dituntut untuk mampu mengeluarkan pendapat atau gagasan melalui bahasa yang benar. Kemudian juga bagaimana sikap siswa untuk mau mendengarkan atau bahkan menghargai pendapat orang lain, ya. Mampu menyimak, kemudian menentukan permasalahan dan yang lainnya. Nah, ketika guru menentukan tujuan agar siswa dapat menuliskan sesuatu, maka sesungguhnya ada tujuan lain misalnya. Ya, atau ya itu. Jadi satu tujuan itu misalnya ditetapkan, tapi selain itu ada tujuan-tujuan yang lainnya yang tentunya diharapkan dapat dicapai oleh anak misalnya. Sebagai contoh yang lain misalnya ketika seorang guru menentukan tujuan misalnya supaya anak mampu menuliskan sesuatu misalnya, maka sesungguhnya ada tujuan lain yang ingin dicapai, ya. Misalnya bagaimana kerapian tulisan siswa, ketepatan menuliskan lambang-lambang tulisan tertentu misalnya, kemampuan siswa mengeluarkan gagasan misalnya melalui bahasa tulisan dan sebagainya. Gitu. Nah, dalam hal ini semakin kaya guru ketika menentukan kurikulum tersembunyi, maka akan semakin bagus juga kualitas proses dan hasil pembelajaran, ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, kurikulum tersembunyi juga dapat diartikan sebagai kurikulum atau segala sesuatu yang terjadi tanpa direncanakan terlebih dahulu, yang dapat dimanfaatkan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Misalnya, ketika guru akan mengajarkan tentang serangga misalnya, tiba-tiba ada kupu-kupu misalkan yang lewat ataupun yang masuk melalui jendela. Nah, kemunculan kupu-kupu yang tadinya tidak direncanakan, kan nggak tahu ya, kan masuk kupu-kupu itu dikatakan sebagai hidden kurikulum yang tentunya dapat dijadikan sebagai awal pembahasan materi tentang tadi serangga gitu ya. Nah, dengan demikian semakin kaya guru dengan hidden kurikulum, maka akan semakin aktual proses pembelajaran yang tentunya dilakukan, ya. Nah, selanjutnya bagaimana sih implementasi kurikulum aktual, kurikulum ideal, dan kurikulum tersembunyi? Nah, implementasi kurikulum adalah penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya. Kemudian diuji coba dengan pelaksanaan dan pengelolaan. Dengan senantiasa dilakukan penyesuaian terhadap situasi lapangan, begitu juga karakteristik peserta didik, baik perkembangan intelektual, emosional, serta fisiknya, ya. Nah, adapun tahap implementasi kurikulum ini paling tidak ada 3 kegiatan pokok. Pertama, mulai dari pengembangan program. Nah, ini mencakup apakah program tahunan, semester, bulanan, mingguan, harian, atau selain itu juga ada program bimbingan dan konseling atau bahkan program remedial. Kemudian yang selanjutnya pelaksanaan pembelajaran, ini pada hakikatnya merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan, begitu juga pendidik, ya. Sehingga yang diharapkan nanti adanya perubahan, yaitu
perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Nah, tugas guru di sini merupakan tugas yang paling utama, bagaimana mampu mengkondisikan lingkungan ya agar dapat menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Selanjutnya yaitu evaluasi, yaitu proses yang dilaksanakan sepanjang proses pelaksanaan kurikulum semester serta penilaian akhir formatif, begitu juga sumatif yang mencakup penilaian keseluruhan secara utuh untuk keperluan evaluasi pelaksanaan kurikulum. Nah, dengan tahapan-tahapan tersebut ya akan dicapailah tujuan-tujuan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Nah, hal ini secara otomatis akan meningkatkan ya pemanfaatan, begitu juga penerapan kurikulum baik yang ideal maupun yang aktual ya. Nah, dari apa yang sudah saya bahas tadi, bisa disimpulkan bahwa yang namanya kurikulum ideal merupakan kurikulum yang memuat sesuatu yang diinginkan ya, seperti yang tentunya ditulis dalam tujuan kurikulum itu sendiri. Selanjutnya, kurikulum bisa juga diartikan sebagai bahan ajar yang telah direncanakan yang akan dilaksanakan pada kurikulum aktual. Sedangkan kurikulum aktual merupakan kurikulum yang dilaksanakan dalam proses pengajaran atau pembelajaran. Kurikulum ini juga seharusnya tidak jauh beda dengan kurikulum ideal, sehingga tujuan yang diinginkan tidak terlalu jauh ya, tidak terlalu meleset pada kurikulum ideal itu sendiri. Kemudian kurikulum tersembunyi juga kurikulum yang tentunya tidak diduga, yang tentunya terjadi pada pelaksanaan kurikulum ideal ke dalam kurikulum aktual. Kejadian yang tidak terduga ini bisa berasal dari apakah guru, ya, kepala sekolah, tenaga administrasi, lingkungan sekitar, atau bahkan dari peserta didik itu sendiri. Adapun implementasi kegiatan atau ya kegiatan kurikulum paling tidak ada 3 ya. Implementasi kurikulum ini senantiasa dilakukan dengan penyesuaian terhadap situasi lapangan, begitu juga karakteristik peserta didik baik perkembangan itu intelektual, emosi, fisik, dan yang lainnya. Dengan cara 3 tahapan pokok dalam pengembangan kurikulum itu sendiri. Pertama, mulai dari pengembangan program, pelaksanaan pembelajaran, dan tentunya evaluasi ya. Oke, saya kira untuk video kali ini berkaitan dengan bagaimana kurikulum ideal, kurikulum aktual, dan tersembunyi, saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.